Shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa ya, saya bersyukur ini padahal setiap hari Natalan ya. Kok Januar tetap ya? Thank you. Setiap hari Natalan pasti banyak aktivitas kegiatan capek. Ya pasti saudara capek, tapi kalau kita bisa beribadah pada malam hari ini, saya percaya firman Tuhan berkata, orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu hal yang baik. Jadi saudara dan saya malam hari ini siap terima semua yang terbaik dari Tuhan. Amin. Wah, saya baru ketemu Dea di Jakarta, sekarang udah di Surabaya ya. Seneng ketemu mama ya. Ya, puji Tuhan. Hari ini tema kebenaran firman Tuhan dengan judul tetap atau still. Ya, memasuki tahun yang baru dan mengakhiri tahun 2023, ada satu kebenaran firman Tuhan bahwa Dia tetap sama. Dia tetap Tuhan yang akan selalu beserta dengan kita. Kuasanya, kasihnya, kesetiaannya tetap tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tetap atau still. Dalam Keluaran 33 ayat yang ke-14, ini ayat janji Tuhan buat setiap kita. Wow, keren. Mau ya dengan hormat saya mengajak saudara semua untuk membaca firman Tuhan ini 1, 2, 3. Lalu Dia berfirman, kehadiranku akan menyertai dan akan memberikan ketenteraman kepadamu. Siapa percaya bahwa selalu ada kehadiran Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kita, setiap musim, dan memberikan ketenteraman kepadamu. Ini adalah janji Tuhan, saudara. Ketika saya lagi di mana ya itu ya, saya WA Papa Yohanes di Jakarta mau pulang ke Surabaya ya. Saya bilang, Pak Lia cari ayat ini. Saya di airport mau pulang, di airport Halim Perdana Kusuma itu kayaknya. Saya cari ayat ini, di mana ya Tuhan? Ketemu saudara. Ketika saya ketemu ini saya seperti dapatkan harta karun. Karena ini janji Tuhan sendiri, dia yang berfirman, bukan saya yang katakan saudara. Boleh ditayangkan lagi, Dia berfirman. Nah kalau Tuhan yang berfirman, gak pernah main-main, firmannya selalu ya dan amin saudara. Ini yang membuat saya, oke Tuhan. Lia meninggalkan tahun 2023 ini dan memasuki tahun yang baru, ini janjimu buat kita. Buat kita semua, janji Tuhan buat Lia. Kehadiran Tuhan akan selalu menyertai dan memberikan ketenteraman kepadamu. Karena itu kita gak perlu takut saudara. Mungkin saudara gak ngerti, wah nanti siapa ya yang jadi presiden. Jujur saya tuh gak ngerti saudara. Maksudnya kalau ditanya pilih mana, saya tuh kayak nggak ngikuti gitu ya. Sebenarnya saya malu sih ngomong ini gitu. Tapi ya mungkin kita nggak ngerti gitu loh. Apa yang akan terjadi minggu depan, apa yang akan terjadi tahun depan, siapa yang menjadi presiden, siapa yang menjadi wakilnya, siapa yang menjadi menteri. Apapun lah yang mau akan terjadi. Satu kebenaran firman Tuhan ini udah cukup bagi kita. Kehadiranku akan selalu menyertaimu. Dimanapun, kapanpun, dan pergi Tuhan bawa kita pergi kemanapun, Tuhan selalu menyertai kita. Dalam bahasa Inggrisnya, the Lord replied, I will personally go with you. Wow, itu lebih detail dalam bahasa Inggris dikatakan personally. Jadi secara pribadi. Ya, saya kalau pergi-pergi sering sendirian. Bu Hana kadang yang worry gitu ya. Lia, kamu minta temen Grace. Lia, kamu minta papamu temeni ke Jakarta kemana, minta. Pokoknya kalau bisa ditemeni gitu sama seseorang gitu. Jangan sendirian lah Lia gitu ya. Tapi Tuhan itu katakan, I will personally go with you. Aku sendiri nak, yang akan pergi bersamamu. Ini janji Tuhan kepada Musa. Ketika Musa bertanya Tuhan, katanya Tuhan mau bawa kami ke tanah perjanjian. Tolong kasih kami keyakinan, keteguhan, kepastian Tuhan. Gimana caranya supaya kami bisa yakin sampai ke tanah perjanjian. Dan ini the Lord replied. Kalau saudara bertanya-tanya, Tuhan gimana nanti keluargaku
Gimana nanti masa depanku Tuhan, gimana nanti setiap proses aku melewati setiap musim, gimana Tuhan? Janji Tuhan, I will personally go with you and I will give you rest. Everything will be fine for you. Wow, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan katakan semuanya akan baik-baik saja. Gak perlu kita khawatir, bahkan memikirkan yang belum terjadi. Seringkali orang itu kekhawatirannya berlebihan sampai ada istilah overthinking. Ya, orang itu suka mikir. Kalau yang pria lebih banyak mikir, tapi kalau perempuan lebih banyak itu merasakan. Aduh gimana gini, merasakan. Tapi ini the promise of His presence. Janji akan kehadiran Tuhan. Kita mau melihat ada 3 poin yang saya mau sampaikan di sini dengan tema tetap atau still. Yang pertama, Jesus is still in control. Tuhan tetap memegang kendali. Mau siapapun presidennya, mau siapapun wakilnya, apapun dan siapapun, dimanapun, Jesus is still in control. Tuhan tetap pegang kendali. Saudara percaya. Dalam Yesaya 45 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain, selain aku tidak ada Elohim. Seperti tadi Susan nyanyi, satu-satunya yang aku percaya. Dan Tuhan memberikan dirinya, aku loh. Ini aku, kata Tuhan. Gak usah cari yang lain. Selain aku gak ada Tuhan yang lain. Aku akan memperlengkapimu. Ini berbicara kepada Koresh kalau gak salah. Ya, Tuhan katakan aku yang akan ada bersamamu. Kemudian di ayat yang ke-9 dari Yesaya 46 ayat yang ke-9 ya, benar ya? Itu dia. Ingatlah hal-hal yang terdahulu sejak lampau, karena akulah Elohim dan tidak ada Elohim lain, dan tidak ada yang seperti aku. Siapa yang pernah ditolong Tuhan? Saya sering tanya hal ini ya. Yang pernah ditolong Tuhan, yang pernah alami mujizat, boleh angkat tangan semuanya. Tuhan katakan mujizatnya akan tetap dinyatakan dalam kehidupan saudara. Pertolongannya akan tetap Tuhan nyatakan. Kasih setianya akan tetap. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Di ayat yang keempat, Yesaya 46 ayat keempat. Bahkan sampai masa tuamu, aku adalah Dia. Jaminan kita hanya Yesus. I am that I am. Saudara memiliki Yesus, itu sudah cukup bagi kita. Sampai memutih rambutmu, aku akan tetap menggendongmu. Aku telah melakukannya, sudah dilakukan sama Tuhan di masa yang lalu. Dan aku akan menanggungmu terus menerus, tetap saudara. Bukan berarti oh ya aku udah pernah ditolong Tuhan dulu ya. Kalau manusia gitu, aku udah pernah nolong orang itu sekali, cukup. Gak usah terus menerus. Udah cukup sekali, 2 kali, 3 kali, udah kebanyakan gitu. Manusia bisa berhenti menolong kita. Lama-lama bisa jenuh, lama-lama bisa merasa enggan gitu ya. Oh iya, saya teringat perkataannya Pak Pastor Sriono almarhum. Gitu. Ada orang yang mau nolong kita tapi gak mampu. Tapi ada yang mampu menolong kita tapi gak mau. Tapi bersyukur kita punya Tuhan yang mau dan mampu untuk menolong kita. Dan Dia katakan tetap, aku telah menanggungmu nak dulu. Aku akan tetap bersamamu, menolongmu saat ini. Dan aku akan terus menolongmu. Itu adalah janji Tuhan buat setiap kita. Bahwa Jesus is still in control. Kita lihat kembali dalam Yesaya 46 ayat yang ke-10. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega yang menyatakan hal yang kemudian sejak permulaan. Dan apa yang belum pernah terjadi sejak lampau dengan mengatakan rencanaku akan berdiri tegak. Saudara, saya mau katakan apa yang menjadi rencana Tuhan itu akan tetap. Tidak akan pernah bisa dirubah oleh siapapun. Tidak akan pernah berubah bahkan karena kesalahan kita. Contohnya misalnya Yunus berusaha lari dari rancangan Tuhan.
Tapi tetap rancangan atas hidup Yunus, sekalipun dia harus masuk ke perut ikan, sekalipun dia mau lari, mau kabur, ujung-ujungnya tetap kembali ke rancangan Tuhan. Saat ini saudara dan saya mungkin bertanya-tanya atau mungkin mau kabur dari rancangan Tuhan. Tapi Tuhan katakan, apa yang aku rancangkan, rencanaku akan berdiri tegak di ayat 10. Dan aku akan melakukan semua kehendakku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang selalu sanggup berdaulat melaksanakan setiap kehendaknya. Amin. God still on the throne, saudara. Tuhan tetap bertahta dan berdaulat atas kehidupan kita. No matter what. Gak peduli apa yang orang mau lakukan atas kehidupan kita. Tuhan tetap yang berdaulat. Saya ketika berdoa, saya terus katakan, Tuhan, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Kalau Tuhan yang menjadi raja atas kehidupan kita, saudara, apa yang gak mungkin gitu kan. Dia yang punya kuasa, dia yang berdaulat, pasti terjadi. Ketika ada kegelapan di bangsa Mesir, di situ dikatakan tetap ada terang di kemah bangsa Israel. Saat ini mungkin orang berkata, oh COVID naik, atau oh iya banyak lagi nih apa yang di Jakarta pneumonia atau apa paru-paru, gangguan pernafasan. Saudara, mau berita apapun kita mau katakan, dia tetap berdaulat atas kehidupan kita. Dia tetap pegang kendali dalam kehidupan kita. Sekalipun 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 rebah di sisi kananku, tapi kehidupan anak-anak Tuhan akan tetap berdiri tegak. Karena datangan Yesus yang menopang kita. Amin. Dalam Kejadian 50 ayat 20, itu yang dikatakan oleh Yusuf. Meskipun kamu telah merencanakan kejahatan terhadap aku. Wow, ini perbedaan ya, perkataan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tuh gak takut. Mau orang lakukan apapun, orang boleh mereka-rekakan yang buruk terhadap kita. Tapi Yusuf katakan, tetapi Elohim telah merencanakannya untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya bahwa sampai detik ini Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Bahkan saat saudara tidur, Tuhan tetap bekerja memberkati saudara. Dikatakan semuanya ini terjadi dengan maksud memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Saudara dan saya sudah terlanjur masuk dalam rancangan Tuhan. Dan itu adalah kabar baik, saudara. Kalau kita masuk dalam rancangan Tuhan yang baik, mau kejadian buruk sebanyak apapun yang menimpa Yusuf, mau seberapa banyak pun yang berusaha menjatuhkan Yusuf, tetap rancangan Tuhan yang terbaik jadi atas hidupnya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Gak usah takut lagi ya saudara. Gak usah takut, kehadirannya Tuhan itu selalu membawa ketentraman. Kalau misalnya kita masih ada rasa takut, berarti sebenarnya kita gak terlalu percaya akan kasihnya yang hebat buat kita. Firman Tuhan katakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dan itu yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Aku tidak memberikanmu roh ketakutan, tapi kehadiranku akan selalu memberikan ketentraman. Saya berdoa mulai detik ini semua dari antara kita yang mendengar firman Tuhan ini, saudara tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Tetapi kehidupan saudara akan terus dikuasai oleh kedamaian, ketentraman, damai sejahtera Tuhan. Menjaga hati, pikiran dan kehidupanmu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Yang kedua saudara, bukan hanya dikatakan Jesus is still in control, Tuhan masih tetap pegang kendali dan bertahta berdaulat atas kehidupan kita. Yang kedua, but Jesus is still the answer. Yesus tetap menjadi jawaban. Apapun persoalannya, tetap Yesus jawabannya. Kalau Pastor Yusak katakan hidup itu seperti soal cerita. Soal cerita itu pasti ada solusinya. Ya,
Karena Pastor Yusak itu suka belajar orangnya. Jadi kalau ada soal cerita tantangan itu tambah terpacu, tambah semangat ya. Pastor Yusak sering, makanya itu kenapa beliau pelihara anjing yang besar-besar, pitbull, rottweiler, bahkan sekarang ada ular yang beratnya 100 kilogram, saudara. Jadi kok papa ini sukanya yang serem-serem gitu ya. Itu bagi papa sebagai tantangan, challenge. Bisa ada pitbull, rottweiler sama apa, pokoknya yang anjing-anjing yang buas-buas itu ya. Kalau dipersatukan, wah kok dipersatukan ya. Kalau kok seperti pernikahan aja dipersatukan. Kalau digabungkan itu kebanyakan bertengkar loh saudara. Tapi heran kalau ada Pak Yusak itu bisa anjingnya tuh jadi baik-baik kayak anjing pudel gitu ya. Nah setiap soal cerita ini suatu persoalan ini. Gimana caranya bisa mendamaikan anjing-anjing yang galak-galak. Nah gimana cara menjinakkan kuda-kuda, Pastor Yusak sekarang juga pelihara kuda gitu kan. Setiap kehidupan itu pasti ada tantangannya, ada challenge-nya. Ada soal cerita, gimana nih soal cerita berikutnya, gimana ya solusinya. But still Jesus is the answer, tetap Tuhan adalah jalan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Apapun persoalannya saya mau katakan saat ini. Masalah keuangan, masalah keluarga, masalah kesehatannya. Tetap Yesus jawabannya. Karena Tuhan berkata it is finished kok. Saudara percaya kalau Tuhan katakan it is finished berarti semuanya sudah selesai, amin. Gak ada lagi yang perlu sebenarnya kita pusingkan. Gimana cara menyelesaikannya Tuhan? Orang aku bilang aku udah selesaikan kok. Orang aku bilang tetelestai, kata Tuhan. Sudah selesai, bukan hampir selesai atau setengah-setengah selesai, tapi sudah selesai. Dan kita percaya setiap persoalan kita sebenarnya sudah diselesaikan. Setiap kelemahan tubuh kita sudah disembuhkan oleh Tuhan. Setiap persoalan rumah tangga sudah diselesaikan sama Tuhan. Yang kita lakukan apa? Mengucap syukur aja saudara. Gak usah worry, worship. Every problem saudara, kita praise Him. Merubah worry into worship, merubah problem into praise. Karena it is finished, karena semuanya sudah selesai. Ayat favorit saya mau sampaikan dalam Mazmur 138 ayat yang ke-8. Yahweh akan menyempurnakan segala yang ada di dalamku. Ini benar ayat ini, wow terima kasih Tuhan. Di versi Bible yang lain dikatakan Tuhan akan menyelesaikan segalanya yang ada di dalamku. Tapi di IMB lebih keren, bukan hanya menyelesaikan tapi menyempurnakan. Ya kalau Tuhan yang bekerja itu pasti selesai dan sempurna. Bukan selesai tapi ya cukupan gitu ya, tapi selesainya sempurna. Saya tahu sebagai manusia itu banyak kelemahan, banyak kesalahan saudara. Kadang ketika mempersiapkan firman saya juga katakan Tuhan, cuman ini yang Lia bisa kasih Tuhan, ini yang Lia buat, Lia serahin sama Tuhan ya. Saya sering gitu saudara. Ini draftnya Lia Tuhan, Tuhan yang menyempurnakan ya Tuhan. Mungkin cuman simple, sederhana. Saya jadi ingat ketika anak yang kecil itu menyerahin roti dan ikan, ya udah serahin ke tangan Tuhan itu. Kelihatannya nggak cukup gitu. Tapi saya percaya kalau di tangan Tuhan udah diserahin sama Tuhan, sanggup untuk menjadi berkat buat banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Percaya saudara, meninggalkan tahun 2023 memasuki tahun 2024, it is finished. Tuhan akan menyelesaikan dan menyempurnakan semuanya yang ada di dalam kita. Dikatakan ya Yahweh kasih setiamu tetap untuk selamanya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangan Tuhan. Saudara dan saya ini anak kesayangannya Tuhan, buatan tangannya Tuhan. Kalau udah dibuat sama Tuhan gak mungkin ditelantarkan. Kalau Tuhan sudah membawa kita sejauh ini, justru untuk membawa kita masuk ke dalam destiny Tuhan. Ada lagu seperti ini. Engkaulah jawaban di setiap doa.
bersama katakan, Engkaulah jawaban dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah jawab. Apa yang saudara dan saya katakan, itu yang Tuhan kerjakan. Apa yang kita percayai, itu yang kita terima. Amin. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Saat ini Tuhan sedang menyelesaikan semuanya. Tuhan, ku percaya. Yes, we believe in you, Lord. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Ketika kita yang bekerja, ya kita yang bekerja. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan yang bekerja, hasilnya gak akan main-main, gak akan biasa-biasa aja, tapi pasti luar biasa, selesai dan sempurna. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Oh haleluya saudara. Bukan hanya dikatakan Jesus is still in control, Jesus is still the answer, tapi yang ketiga saudara, kita lihat yang terakhir di sini. We still need to do our part. Ya, we still need to do our part. Tetap ada yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dunia ini, ya. Kita yang sudah diselamatkan Tuhan, gitu ya. Kenapa Tuhan tempatkan kita di dunia ini? Saya sering katakan, Tuhan mau melalui kehidupan kita. Tuhan mau memakai kita untuk menyatakan Kristus. Karena sebagaimana Dia, demikian juga kita, saudara. Iman tanpa perbuatan itu firman Tuhan katakan seperti, ya yuk kita lihat Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian pula iman, jika iman itu tidak dinyatakan dengan perbuatan, pada hakikatnya iman itu mati. Kenapa dikatakan orang percaya hidup oleh iman? Orang bisa melihat Kristus melalui kehidupan saudara. Bagaimana orang bisa kenal Kristus? Itu melalui kehidupan saudara. Karena itu Tuhan katakan, ya ada yang aku mau kamu lakukan nak. The Great Commission. Matius 28 ayat 19 dan 20. The Great Commission itu amanat agung. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iya. Ini kerinduan Tuhan buat setiap kehidupan kita saudara. Tuhan mau kita menjadi penjala manusia. Saya bersyukur tadi saya telepon sama Pastor Albert from Semarang ya. Saya tanya, Pastor kemarin itu Heroes baptis ya? Iya ada 15 anak muda. Wah 15 orang baptis loh saudara. Kemudian saya kemarin pergi sama Pastor Hana ya. Saya sama Pastor Hana sama Pak Yul sopir saya. Terus tahu-tahu Bu Hana itu menginjili Pak Yul gitu. Pak Yul, kamu harus terima Tuhan Yesus. Wah sayang saya enggak. Tadi saya mau kasih loh ke Steve videonya tapi lupa. Bu Hana kan duduk di depan. Pak Yul yang setir kan. Bu Hana bilang gini, Pak Alex itu bilang dulu, kamu tuh yang tahu kebenarannya, harus menyatakan kebenaran. Jangan nanti kalau orangnya itu ya udah meninggal terus gini, aduh kenapa sih dulu aku nyopir no Bu Hana, aku nyopir no Non Lia, kok aku gak pernah dikasih tahu kalau Yesus itu satu-satunya jalan. Jadi nanti Pak Yul nanti bisa ngomel-ngomel gitu kan, kenapa kok dulu gak dikasih tahu? Makanya Pak Yul sekarang tak kandani, kamu tak kasih tahu Pak Yul, Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan itu ya. Wes lo ya aku ngandani koe. Kalau apa namanya nanti kamu ngeluh apa namanya katanya kalau nanti sampai kalau yang belum Lia katanya. Kamu nanti bisa tanya ke Lia. Oh enggak saya langsung iya Pak Yul harus terima Tuhan Yesus. Jadi saya ikut saudara. Aduh videonya itu seru ya. Tapi saya katakan iya ya. Jangan sampai kita yang tahu kebenaran itu kita diam gitu. Saya bersyukur loh waktu itu siapa ya khotbah Pastor Samuel Aswardi ya di Surabaya ini. Pastor Samuel punya teman di Amerika, temennya itu masuk dalam pelayanan penginjilan. Setiap hari cuman jalan aja sambil jalan santai nanti ada ketemu orang.
terus ditanyain gitu, nanti kalau meninggalkan dunia ini yakin gak udah masuk surga gitu ya. Kalau jawabannya belum yakin, nah itu mulai diinjili gitu. Tapi kalau udah bilang yakin aku masuk surga karena aku terima Yesus, wah itu udah selesai gitu. Dan ternyata di Amerika itu sekali jalan bisa sampai 8 orang loh yang terima Tuhan Yesus. Ternyata banyak banget orang itu yang sebetulnya pingin tahu kebenaran, pingin tahu tentang Kristus, tapi gak ada yang menyampaikan. Karena itu firman Tuhan katakan, tuaian itu udah menguning, ladang sudah siap dituai, tapi pengerjanya sedikit. Tapi saya berdoa, mulai detik ini setiap orang dan saya yang mendengar firman Tuhan, saudara dan saya menjadi pengerja-pengerja di ladang Tuhan. Kita menuai banyak jiwa bagi Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Di ayat 20, dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah kata Tuhan, aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman, amin. Bukan karena kekuatan kita loh saudara. Kenapa orang bisa menginjil? Itu juga bukan karena kemauannya kita. Saya percaya karena ada dorongan Roh Kudus. Amin saudara. Tuhan kan dari Elohim lah yang memberikan kita kemauan dan kemampuan untuk bertindak menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mau melayani Tuhan, ketika kita mau menyampaikan firman, itu juga bukan karena karena aku rohani, karena aku gini, enggak. Semuanya itu karena Tuhan yang bekerja di dalam kita, melalui kita dan bersama dengan kita. Saya kemarin sama Charlotte ke Excelso karena teman-temannya Charlotte tuh ada yang magang di sana di Excelso Mer. Terus kami makan ya. Di sana saya, Charlotte, ada Shalom sama ada Nico. Kita berempat gitu ya. Terus kita ngobrol-ngobrol. Kok bisa ujung-ujungnya selalu arahnya ke firman Tuhan. Itu juga saya nggak tahu. Pertama ngomongin salmon, ngomongin mie, pasta. Kok tahu-tahu ujung-ujungnya firman Tuhan gitu ya. Tapi bersyukur gitu. Dari pertemuan yang mungkin saya rencana mau makan saja, bisa jadi Bible study kata Charlotte. Saudara, kapanpun dan dimanapun kita bisa menyatakan kebenaran Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa kita adalah duta Kristus. Kita adalah the agents of Christ, agent of love, duta kasih, agent of truth, duta kebenaran. Satu lagi agent apa ya? Agent of saya lupa saudara ya. Tapi keberadaan kita itu selalu menyatakan Kristus, menyatakan kebenaran, menyatakan kasih. Wah, satu poin lagi kok saya lupa. Apa ya? Saya lupa. Tapi bersyukur saudara. Kita dipenuhi oleh Tuhan dengan kebenarannya, otomatis yang keluar juga kebenaran Tuhan. Kita dipenuhi, dilingkupi dengan kasih Tuhan, otomatis yang nampak juga kasih Tuhan. Siapa di sini mau dipakai menjadi agent of Christ? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Ada lagu Bukti Kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari bersama-sama kita mau naikkan pujian ini. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman. Jadilah kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu, tanda mujizat sertai tiap. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya percaya di dalam saudara dan saya sudah ada rohnya Tuhan. Rohnya Tuhan itu bukan roh yang diam, bukan roh yang pasif, tapi roh yang membangkitkan, roh yang terus bergerak saudara. Karena itu Rasul Paulus berkata, aku lebih giat dari semuanya itu, karena anugerah yang memampukanku. Saya percaya orang yang mengenal anugerah saudara, gak mungkin tinggal diam.
Ketika melihat ada orang yang perlu dengar kebenaran firman Tuhan, perlu dengar tentang Kristus, saudara gak akan diam. Karena anugerah dan roh Tuhan yang akan terus mendorong saudara, amin. Dan percaya Tuhan tetap bersama dengan kita. Aku menyertaimu selama-lamanya, bukan hanya sampai akhir zaman tapi sampai selama-lamanya. Itu adalah Roh Kudus saudara. Bersyukur buat rohnya yang tinggal bekerja di dalam kita. Karena itu saudara dan saya tetap be still di dalam Tuhan. Karena He still in control. He still the answer. Dan we still do our part. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini bersama Imelda, Susan, thank you. Hidupku menggenapi firman-Mu, ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Jadilah kepada kami sesuai kehendak-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes, jadilah setiap rancangan-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Tanda-tanda ajaib menyertai hidup kami. Menyertai setiap langkah kami. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, dengan iman katakan, ini hidup kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kerjakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu hidup kami bukannya kami lagi, tapi Kristus Yesus yang hidup di dalam kami. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas setiap kehidupan kami. Kami tahu setiap rancangan-Mu itu selalu tetap dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu selalu tetap dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak akan tergoyahkan karena ada tangan Tuhan yang kuat selalu menopang kami. Kami bersyukur Engkau menjadi jaminan kepastian kami memasuki tahun yang baru. Kami percaya Immanuel, Elohim beserta dengan kami. Umat Tuhan yang disertai, diurapi, diberkati bersama-sama katakan amin.